Halo sahabat imajinasi bonsai, kembali lagi bersama saya Fredian. Ya, hari ini saya akan review tanaman saya lagi. Ini kemarin ada yang request minta dibuatin contoh ground bonsai yang tanpa talang ya. Ground bonsai tanpa talang. Sebenarnya saya sudah sering sharing nih. Oke, langsung saja. Inilah contoh-contohnya ya. Ini jenis pohon tausi yang saya ground tanpa talang ya, karena ya untuk sebagian kan memang kalau kita ground pakai talang itu kan nambahin biaya juga ya. Ya sebenarnya kalau untuk awal itu nggak perlu pakai talang, itu nggak apa-apa. Contoh seperti ini yang saya tanam sejak kecil ya, atau dari kecil itu tanpa talang. Dari ukuran dulu ya hampir ukuran jari itu saya tanam tanpa talang langsung di lahan seperti ini ya. Dan ini pun saya memanfaatkan lahan seadanya. Oke, kita lihat. Ini jalan. Nah, ini ada sepetak tanah kecil. Sayang kan kalau nggak ditanam. Ya, ini tanpa talang. Saya manfaatkan, masih muat 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini talang nyusul ya, karena ini sedang saya lakukan cangkok akar. Jadi kita harus kreatif. Tanpa talang pun bisa ya. Juga bisa subur dan malah cepat besar karena langsung di tanah, langsung menembus tanah yang lebih banyak ya, atau lebih luas ya. Ini nah, untuk prosesnya ya kita fokus pembuatan bonggol. Kita proses di lahan seperti ini ya, bisa sampai ke percabangan, itu bisa ya sobat. Langsung ke percabangan di tahap, langsung dibikin tahapan, itu juga bisa, malah lebih cepat ya. Dan kalau saya pribadi kadang tahapannya proses cangkok akar, kita angkat ke pot, lalu saya ground lagi. Kalau saya seperti itu, tapi banyak sekali teknik. Mau pakai cara yang mana, ya kita pilih yang menurut kita paling mudah. Ini ya, bisa dilihat. Dan ini jaraknya saya menggunakan jarak 1,5 meter, sekitar 1,5 meter. Ada juga yang kurang dari 1,5 meter ya. Nih, kalau kita lihat saya itu nanamnya malah di tempat-tempat asal bisa ditanam. Padahal ini pencahayaan kurang, tapi lumayan ya, masih bisa nanam beberapa. Ini contohnya. Ya karena ini yang pohon lain-lain mau saya tebang nggak boleh sama bapak saya, jadi ya udah nggak apa-apa, ngalah saja, nggak usah jadi orang yang ngeyel ya sama orang tua, kita patuh aja ya. Lagi pula ini pohonnya juga masih subur ya, masih bisa maksimal, berkembang maksimal ya. Kalau budidaya untuk pemula langsung menggunakan talang dan lain sebagainya ya, kalau modalnya banyak itu nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya talang itu ya nggak begitu penting, ya juga penting tapi tidak kalau untuk proses awal ya. Kalau kita masih budidaya pembuatan bonggol itu nggak harus ditalang, kecuali sudah ke pembentukan percabangan selanjutnya ya, biasanya pakai talang supaya lebih mudah juga ya untuk mengarahkan cabang-cabangnya, itu lebih mudah. Juga medianya sudah racikan. Kalau kita langsung tanam di ground seperti ini, cukup media yang ada di sini tanpa campuran apapun ya. Jadi untuk tambahannya cukup kasih pupuk di atasnya aja, itu sudah bisa ya, sudah bisa subur tanpa media yang dicampur-campur ya. Tidak perlu diracik seperti campuran-campuran, ada sekam, ada pasir malang dan lain sebagainya ya.
Tuh di bawah juga masih ada. Karena di sini tujuan saya adalah pertama membuat bonggol ya. Nah, nanti kalau di sini untuk ke tahap percabangan sudah susah dimaksimalkan, baru itu saya angkat. Jadi kalau untuk awal khususnya pemula ya kita main hemat ya, main hemat tapi bisa budidaya juga kualitasnya nggak kalah ya, nggak kalah sama yang pakai talang dan yang modalnya sampai ya banyak lah ya, yang jelas banyak. Dulu saya untuk awal-awal juga seperti itu ya, saya main sangat hemat dan juga sangat hati-hati ya, karena saya untuk awal-awal dulu modalnya ya juga seperti itulah ya, paham. Apalagi saya juga dulu seorang pengangguran, nggak punya pekerjaan tetap ya, sampai sekarang nggak punya kerjaan tetap. Saya tetapkan sendiri itu budidaya bonsai ya sobat. Ya intinya tetap semangat, dan kesimpulannya seperti ini, jadikanlah keterbatasan itu sumber kreativitas ya. Kalau kita terbatas dalam apa, jangan mau kalah ya. Nih. Tempatnya berantakan, ini malah ditanamin pohon singkong sama emak saya. Ini ya, sama di sini juga saya tidak menggunakan talang, ini langsung saya tanam di lahan ya. Ya sih ada, saya sudah banyak juga yang menggunakan talang. Nah tapi nggak berbeda sama yang ditanam tanpa talang seperti ini, juga nggak berbeda sobat, juga lebih hemat ya. Kalau misal sahabat punya kebun itu nggak perlu pakai talang ya, kecuali di area rumah ya, area rumah dan banyak ayam. Nah itu bagusnya sebenarnya pakai talang itu untuk ya supaya tidak dicekerin ayam ya. Dan juga kalau di sekitar rumah kan sekalian enak dipandang kalau kita pakai talang ya. Kita pakai talang tinggi, nah itu sambil kita berproses sudah bisa kita pandang ya. Kita lanjut lagi sobat. Ini yang sempat saya videoin kemarin malah ya. Nah itu prosesnya tanpa talang itu bisa. Ini juga ada yang sudah ke percabangan nih, masih di ground tanpa talang, masih di ladang ya, masih di lahan seperti ini. Itu juga bisa langsung dimaksimalkan seperti ini ya. Jadi seperti itu ya sobat, intinya yang namanya hobi bonsai itu ya kita harus kreatif. Ini juga tanpa talang, meskipun untuk sebelah ini saya kasih genteng. Ini dulu kan bedengan, nah itu tanahnya tergigis terus, akhirnya sebelah ada genteng bekas, saya pagar sama genteng bekas. Nah jadi seperti itu ya, kita harus kreatif. Kalau kita mengambil hobi bonsai supaya kita hemat tapi bisa berkarya, itu sebenarnya sangat mudah kalau kita mau ya. Hanya modalnya itu kita modal kreatif saja itu bisa. Tanpa modal biaya sedikit pun aslinya bisa, kalau kita minimal sudah punya lahan ya, minimal sudah punya lahan. Nah untuk bibit kita minta aja, pasti dikasih ke tempat teman-teman kita yang sudah banyak ya. Misal minta pucuk buat dibikin bibit, itu pasti dikasih. Kalau nggak ngasih ke tempat saya kasih ya. Seperti itu ya sobat, tetap semangat. Nah ini ada juga yang saya pakai talang. Ini pohon serut sobat, sudah mulai subur lagi ya. Jadi intinya seperti itu ya sobat, tetap semangat. Apalagi untuk yang ya modalnya tipis seperti saya, bahkan malah nggak ada ya, kita modal mau saja itu bisa. Mau kreatif, itulah kuncinya ya sobat. Kita harus kreatif sebenarnya ya. Jadi seperti itu, bila kurang jelas mohon maaf untuk penyampaiannya, atau bisa ditanyakan di kolom komentar ya sobat.
ya, atau ada yang mau request apalagi silahkan. Oke, videonya sampai di sini dulu dan sampai jumpa lagi di next video.